kebaikan Tuhan menghantar saudara dan saya untuk ada di rumah Tuhan, di tempat yang tepat. Kita boleh beribadah bersama-sama dan kita bersyukur karena hanya dekat dengan Tuhan kita akan mendapatkan satu sukacita. Mari kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini dengan satu pujian, hanya dekat Allahku. Ku masuk ruang Maha Kudus. Dengan darah
kita tabiskan ibadah ini. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih tetap berdiri, mari dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, kita terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita angkat pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa kita diselamatkan karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan Ia rela mati di atas kayu salib hanya untuk menebus saudara dan saya. Namun seringkali dalam kehidupan kita banyak mendugakan hati Tuhan dalam bentuk apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu mari sebelum kita melangkah lebih jauh dalam ibadah pagi ini, mari kita datangi hadirat Tuhan. Kita mengaku akan setiap dosa dan kesalahan kita, dan kita mohon Tuhan mengampuni setiap dosa kita, bahkan terlebih melayakkan saudara dan saya untuk ada di hadirat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita angkat satu pujian, terlalu besar kasih Tuhan.
mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib hanya untuk menebus setiap dosa kami. Dan pagi ini Tuhan, secara khusus kami percaya dengan iman bahwa Tuhan mendengar setiap doa kami, doa setiap jemaat, doa hamba-Mu, dan Tuhan Yesus menguduskan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita anugerah-Mu bagi kami di pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan sungguh sangat baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang sudah mengampuni dosa kami. Haleluya. Amin. Disebut berbahagia bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan dengarlah berita anugerah dari Kolose 1 ayat 13 dan 14. Firman berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Saudara, sebagai ungkapan syukur kita, mari kita angkat satu pujian, Ku hidup bagimu. Sebagai kasih kita, sebagai ungkapan syukur kita, mari kita hidup. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan saudara dan saya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kau ikut kehendak, Ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap mengenalmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Puji Tuhan, saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka tidak ada satupun yang dapat menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Dan itu akan dibuktikan pada pagi hari ini. Saudara dan saya akan dijamah oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk sungguh-sungguh
mau duduk tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sementara akan disampaikan oleh Evangelis Yani Warongan. Mengawalinya, mari kita angkat pujian Kau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan membawa kita pada pagi hari ini.
tetapi Kristus, Engkaulah yang hidup di dalam hidup ini, menuntun dan mengambil alih kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus menolong kami agar kami boleh memuliakan Engkau dalam hidup ini. Dan untuk itu kami terus harus diperlengkapi dengan firman Tuhan, perkataan-Mu Tuhan yang ditulis dalam Alkitab dan akan kami baca dan renungkan saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberikan pengertian bagi kami. Berkati kami semua, hati dan pikiran kami terarah kepadamu, konsentrasi kami terarah kepadamu, dan mampukan hamba-Mu menyampaikan, karena Engkaulah yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur kasih Tuhan senantiasa menjadi bagian kita hingga hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita sudah tahu bersama, bulan Oktober adalah bulan yang khusus bagi orang Kristen, bagi orang Protestan, karena di bulan Oktober ini reformasi gereja terjadi 504 tahun yang lalu, 1517, di mana reformasi gereja adalah upaya untuk melakukan perubahan ajaran Kristen untuk kembali lagi ke ajaran yang sesungguhnya, yaitu Alkitab, yang adalah firman Tuhan. Tapi jauh sebelum reformasi gereja, Kristus telah datang ke tengah-tengah dunia untuk melakukan reformasi, melakukan perubahan, pembaharuan di dalam kehidupan manusia untuk boleh menjadi orang percaya dan hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Nah, untuk itu di pagi hari ini kita akan melihat, belajar bersama hidup yang dibaharui, karena itu yang dikerjakan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka dalam Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-32. Mari kita membaca bergantian. Saya membaca ayat 17, Bapak Ibu 18 dan seterusnya hingga ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, karena itu buanglah dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mengatakan Allah yang telah mempercayakan kamu menjelaskan penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan.
membaca, mendengarkan, merenungkan dalam hati, pikiran, dan melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Itulah perkataan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus Kristus, atau dikala kita datang mengaku dosa dan menerima Yesus Kristus secara pribadi, seharusnya membuat gaya hidup kita, membuat pola hidup kita dibaharui. Karena memang itu tujuan Yesus datang, untuk memperbaharui kehidupan kita. Perilaku keseharian kita yang melakukan dosa, hidup dalam kegelapan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, harusnya mengalami perubahan. Masuk kepada perilaku yang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan hal baik, hal yang berkenan kepada Tuhan. Harusnya itu yang terjadi. Namun seringkali kita boleh melihat fenomena yang ada, atau ada di dalam kita, di sekitar kita, orang-orang yang sudah mengaku bahwa hidupnya percaya kepada Tuhan, tapi perilakunya tidak mengalami perubahan. Masih hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan sebelum ia datang kepada Tuhan, sebelum ia mengenal Tuhan. Belum mengalami perubahan. Memang ada yang langsung mengalami perubahan 180 derajat, ada yang bertahap. Tapi sangat disayangkan jika ada orang-orang yang sudah mengaku percaya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi seolah-olah apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, apa yang dia kerjakan dalam hidupnya lebih buruk dibandingkan dikala dia belum datang kepada Yesus secara pribadi. Atau mungkin seringkali orang dengar, ya kita dari dulu begini tapi kelakuan. Ada yang seringkali mengatakan, padahal dia mengaku bahwa dia sudah mengenal Allah, dia sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia mengatakan dari dulu kita kelakuan begini, dari dulu tapi perkataan begini, sebenarnya bisa dirubah. Padahal Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, bahkan ke kehidupan kita secara pribadi, adalah untuk membawa perubahan, membuat mereformasi kehidupan orang-orang percaya, baik di hati, di pikiran, di perkataan, di perbuatan, di dalam kehidupan ini. Untuk itu mari kita akan belajar di pagi hari ini tentang hidup yang mengalami pembaharuan, hidup yang dibaharui berdasarkan bagian yang kita baca. Kalau kita menyimak bagian yang kita baca, ini menjelaskan tentang manusia baru, kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi juga bagian ini juga menjelaskan hidup orang yang belum dibaharui. Kalau kita lihat di ayat 17 hingga ayat 19, di situ dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini harusnya bagian orang-orang yang belum mengalami pembaharuan, belum mengenal Allah. Paulus atau firman Tuhan menjelaskan di awal untuk kemudian menjelaskan bagaimana sesungguhnya pembaharuan yang harus ada, yang terjadi di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita melihat kalimat sebab itu, ini merupakan penegasan dari Paulus kepada jemaat di Efesus sebelum ia memaparkan tentang cara hidup di dalam Tuhan atau orang yang telah mengenal Allah. Sebab, sehingga di awal ayat 17 dikatakan sebab itu, dilanjutkan dengan kalimat ku katakan dan ku tegaskan. Ini merupakan penegasan dari Paulus, sesuatu hal yang penting sehingga firman Tuhan ini menegaskan. Nah, dalam teks Yunani ini memakai bentuk present indikatif aktif, yaitu suatu pekerjaan atau perbuatan yang sedang dilakukan, berulang-ulang dalam waktu sekarang dan bersifat terus-menerus. Jadi bisa orang lakukan sekarang dan ini harus dilakukan terus-menerus. Ini maksudnya apa? Paulus ingin menjelaskan, bagian ini mau menjelaskan bahwa dikala orang mengalami pembaharuan di dalam hidupnya, maka ini harus menjadi bagian terus-menerus di dalam kehidupannya. Harus sudah menjadi melekat di dalam dirinya dan dikerjakan terus-menerus pembaharuan itu.
Yesus Kristus dan tidak kembali hidup di dalam kehidupannya yang lama, kehidupannya yang kafir, kehidupannya yang belum mengenal Allah. Sehingga dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 17, 18, 19, Paulus menjelaskan tentang ciri hidup orang yang kafir, hidup tidak mengenal Allah, atau hidup belum percaya kepada Yesus secara pribadi. Ya, ini memang harusnya sudah menjadi bagian kita di masa lalu. Dikala kita belum datang kepada Yesus secara pribadi, inilah ciri-ciri orang yang bisa kita lihat di ayat ini, di mana pemikiran mereka sia-sia, kemudian mereka telah menjadi gelap atau tidak sanggup mengerti atau mengenal Allah di ayat 17b dan 18. Mereka tidak akan sanggup mengerti mengenal Allah. Mereka hidup benar-benar jauh dari Allah. Bahkan di sini ada kata mereka hidup dalam kebodohan, sengaja menolak Allah untuk tidak menghormati Allah. Orang buka dalam Roma 12 ayat 1, di situ dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Coba tolong renungkan kehidupan kita sebelum datang kepada Yesus secara pribadi, sebelum mengalami pembaharuan. Seringkali kita berpikir yang bodoh ya dalam kehidupan di masa lalu. Betapa orang ada di dalam kegelapan, betapa orang melakukan sesuai dengan keinginan hati kita. Bahkan di ayat 18 dikatakan hidup dalam hati yang degil atau hati yang beku, perasaan yang beku atau yang tumpul, yang kadang-kala sudah diingatkan tetap tidak mau memperbaiki diri. Tapi setelah kita datang kepada Tuhan, kita mengenal Allah, maka mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Sehingga pikiran dan pengertian mereka yang sebelumnya buta, tapi kemudian bisa mengenal Allah. Kemudian kita boleh melihat juga orang yang tidak mengenal Allah, yaitu orang yang tidak masuk di dalam persekutuan umat Allah, sehingga mereka ada dalam kegelapan, mereka ada dalam hati yang keras. Dan saya harap ini masa lalu kita. Walaupun memang perlu dikikis pelan demi pelan, misalnya ketidakjujuran, ketidakbenaran, berbuat dosa, tapi minimal ada progres yang terjadi, ada perkembangan yang terjadi dikala kita mengevaluasi kehidupan kita. Walaupun mungkin terkadang ada kebohongan, ada dusta, tapi terjadi progres, perkembangan yang bisa dilihat. Ya kan? Alangkah indahnya kalau orang lain, teman-teman kita misalnya di masa SMA, masa kuliah, dan dikala selama bertemu, dan mereka mengatakan, oh ada perubahan kamu. Oh. Ada orang yang seringkali mengatakan, oh so pendeta kok dia, so pena kok dia. Harusnya ini tercermin. Jika orang mengatakan demikian itu so tercermin dari perkataan, tindakan dan sikap. Bukan lagi sebagai orang-orang yang belum dibaharui, belum mengenal Allah. Kemudian mari kita melihat Paulus menjelaskan juga akibat dari hidup orang yang belum percaya kepada Tuhan. Hidup belum dibaharui, belum mengenal Allah. Ayat 19 di situ dikatakan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kata menyerahkan diri, menyerahkan diartikan telah memberikan, telah mengizinkan segala macam kecemaran, keserakahan di dalam kehidupannya, masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat, coba kita lihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia mau bataria, ya kan, yang tidak datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia mau mengganggu orang lain, ya dia enteng-enteng aja melakukan itu. Tetapi bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan tentu akan berhati-hati, sudah mengenal Tuhan tentu akan berhati-hati. Nanti kita akan lihat di bagian berikut ya, 20 dan 30 hingga ayat yang 31. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan kita, dan dengan tegas di ayat 17 Paulus mengingatkan supaya tidak mengikuti jalan orang-orang yang
tidak mengenal Allah. Atau sebenarnya bagi kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau orang yang sudah dibaharui saat ini, jangan lagi kembali ke kehidupan kita yang lalu, kehidupan kita masa lalu. Dikala ada perkataan yang tidak benar yang seringkali keluar, ada perkataan dusta, perkataan bohong yang sering keluar, dikala kita belum mengenal Tuhan, di saat ini kita sudah datang kepada Tuhan, jangan lagi ada di dalam perkataan kita. Tindakan-tindakan kita jangan lagi ada di masa saat ini, sehingga jelas di ayat 17 bagian A dikatakan, sebab itu katakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan hidup lagi, atau bisa diartikan jangan hidup lagi sama seperti dikala saya dan saudara dulu belum datang kepada Yesus secara pribadi. Ini yang diingatkan oleh bagian firman Tuhan ini. Sehingga di ayat 20 dan seterusnya firman Tuhan mengingatkan ciri-ciri atau dasar kehidupan orang yang sudah mengenal Allah, atau kita saat ini, yang harus menjadi ciri-ciri kita saat ini. Ayat 20 hingga 21 di situ dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Setelah orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi orang yang mengenal Allah, maka inilah yang menjadi dasar kehidupan kita, yaitu bahwa kamu, saya dan saudara telah belajar mengenal Kristus. Karena kita tahu dalam kehidupan orang percaya yang datang kepada Yesus secara pribadi, tahap datang Yesus kepada Yesus secara pribadi itu langkah awal untuk mulai lagi belajar mengenal Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi dasar. Karena apa? Kita belajar, kemudian mendengar dan menerima pengajaran di dalam kehidupan kita. Lewat apa? Kita belajar, kita mengenal, kita mendengar, ya lewat persekutuan seperti saat ini. Lewat relasi-relasi pribadi kita setiap hari. Kita baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ya, salah satu bagian yang sering dilakukan setiap pagi kirim Alkitab. Walaupun memang waktu dikirim, ya memang ini juga sering jadi kebiasaan. Langsung tanda doa, walaupun mungkin belum baca, tapi walaupun diharap terus baca semua itu. Karena itu bagian untuk pembentukan kita sebagai bagian dari pertumbuhan kita. Orang-orang percaya, ada ibadah PF, orang boleh belajar firman Tuhan. Karena apa? Ini yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dibaharui, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Apalagi di masa teknologi saat ini, di setiap waktu kita bisa membaca. Kalau dulu di tahun-tahun 80-an, 90-an harus baca bawa Alkitab, ya kan, mau kemana saja. Harus baca bawa buku renungan supaya bisa kita baca. Saat ini di kesempatan-kesempatan senggang pun kita bisa baca bagian-bagian firman Tuhan. Ini adalah suatu proses untuk bisa kita belajar dan lebih mengenal tentang Kristus yang menjadi dasar dikala kita dibaharui. Karena dasar pembaharuan kita bukan karena kita berbuat baik, kita rajin ke gereja, kita bersekutu dan sebagainya, bukan itu. Dasar itu adalah Kristus di dalam kehidupan kita menjadi awal. Nanti setelah itu ada yang kita lakukan seperti yang seringkali diingatkan Efesus 2 ayat 10, yaitu melakukan pekerjaan baik. Bagian kita sebagai rasa syukur kita karena karya yang sudah dilakukan oleh Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita ambil bagian dalam persekutuan. Kita boleh melayani Tuhan di samping sebagai bagian untuk pertumbuhan iman kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pengenalan kita akan Allah didasarkan atas Kristus yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Dan orang lain tidak bisa mengenal Allah lebih dalam kalau tidak diawali dengan datang kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini dasar hidup orang yang dibaharui. Kemudian mari kita lihat ayat 22-24, yaitu cara hidup orang yang telah dibaharui atau tindakan-tindakan orang yang telah dibaharui. Ayat 22 di situ dikatakan, yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ayat 22 bisa katakan menanggalkan. Harus katakan dalam bagian ini, harus tanggalkan, harus lepaskan. Jangan tetap setengah lepas, setengah tetap tanggal. Kalau orang membuka atau menanggalkan pakaian, pasti harus dilepaskan. Ya kan, kalau kita menyebutkan, oh tanggalkan pakaian, pasti harus terpisah dari tubuh kita. Ini juga yang dimaksudkan di bagian ini. Manusia lama kita harus benar-benar ditanggalkan di dalam kehidupan kita. Dan perbuatan ini dilakukan dikala kita mengenal Tuhan, dan terus dilakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tanggalkan segala bentuk manusia lama. Lepaskan dari pegangan kita, supaya manusia baru itu di ayat yang ke-23, dan mengenakan manusia baru, atau perilaku-perilaku yang baru, sikap-sikap baru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di ibadah F kita belajar di 2 minggu ini tentang buah-buah roh, ya kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ada 8. Ini manusia baru yang harus menjadi bagian kita, yang menjadi dasar perubahan di dalam kehidupan kita. Jika kita percaya Allah memberikan itu, tapi juga peran kita untuk boleh terus mengembangkan itu di dalam kehidupan kita, supaya apa? Manusia lama itu tidak kembali lagi di dalam kehidupan kita. Walaupun kita pasti masih terus berjuang untuk boleh menanggalkan manusia lama kita. Hingga pada suatu titik kita bisa berkata seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kita. Yang angka luar biasa dikala kita bisa mengungkapkan seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Memang ada pergumulan-pergumulan, memang ada tantangan-tantangan yang dihadapi, tapi ada Kristus dalam kehidupan kita yang akan memampukan kita untuk boleh menanggalkan setiap masa lalu kita, kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan, sikap-sikap, pikiran-pikiran, tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Allah akan terus memperbaharui kita di dalam kehidupan kita untuk semakin serupa dengan Dia. Ini yang akan terus dilakukan. Kita terus berjuang menjalani kehidupan ini. Tapi tugas kita untuk terus menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan terus bersama-sama kita memampukan untuk boleh melakukan hal-hal yang dikehendakinya di dalam kehidupan ini. Kemudian mari kita lihat ayat 25 sampai 32 tentang bagaimana kehidupan praktis orang yang telah dibaharui, yang telah direformasi oleh Tuhan, yang mengenal Allah. Kalau kita melihat dalam ayat 25 hingga ayat 32 ada kurang lebih 6 kali kata jangan. Ini merupakan sebuah larangan yang tidak boleh sama sekali kita lakukan lagi dikala kita telah mengenal Tuhan. Kita berusaha untuk tidak melakukan lagi. Kalau kita perhatikan ayat 25 hingga 32 ada kata tidak, jangan, jangan lagi, supaya jangan, dan tidak, tetapi tidak lagi, jangan lagi. Ini diartikan sebuah larangan yang harusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang sudah diperbaharui. Apa itu yang dicatat dalam ayat-ayat di sini? Ayat 26 hingga ayat 27 di situ dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Jangan berdosa karena kemarahan. Marah bisa, tapi jangan berdosa karena kemarahan. Di sini Paulus mengerti bahwa kemarahan itu selalu ada dalam diri manusia dan merupakan hal yang wajar. Marah itu hal yang wajar, bisa ada di dalam setiap manusia. Tapi Paulus mengingatkan supaya itu tidak disalahgunakan. Sehingga di bagian firman Tuhan lain mengingatkan mendengar dulu baru berkata-kata. Simak dulu apa yang dikatakan baru kita meresponinya. Karena kalau kemarahan marah itu menjadi kemarahan karena kita belum mendengar sepenuhnya, tapi kita sudah memberikan respon. Setelah yang dikasih Tuhan,
Paulus mengatakan jangan berdosa karena kemarahan. Ini artinya jangan sampai berlarut-larut atau berlebihan dikala kita marah, karena ini akan membuat kita jatuh dalam dosa. Sehingga di ayat 27 di sini kata janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita melihat situasi-situasi yang terjadi, akhirnya terjadi perkelahian, mungkin cuma hal yang sepele, hal yang tersinggung sepele, karena apa? Membiarkan kemarahan ini berlarut-larut, akhirnya berakibat hal yang fatal. Terjemahan lain dari ayat 26-27 menulis begini: jikalau saudara marah, janganlah berdosa dengan membiarkan amarah itu menjadi dendam. Jangan membiarkan diri terus dalam keadaan marah sampai matahari terbenam. Atasilah kemarahan itu dengan segera, sebab jikalau saudara marah, saudara memberikan kesempatan kepada iblis. Berusahalah selesaikan dengan sebaik-baiknya. Jika ada perbedaan, ada pertentangan, dan diusahakan sebelum matahari terbenam. Karena apa? Kalau lewat lagi matahari terbenam, dikala kita tidur, sebelum tidur kita berpikir-pikir dan seterusnya, segala sesuatu yang sebenarnya tidak akan terjadi, kita sudah berpikir sedemikian rupa. Akhirnya membuat kita lebih jengkel, lebih marah dan sebagainya. Sehingga bagian firman Tuhan ini mengingatkan, sebelum matahari terbenam, atasilah permasalahanmu, atasilah pergumulanmu, selesaikanlah pergumulan pertentangan yang ada. Karena kalau saudara lewat itu akan memberikan kesempatan bagi iblis menjadi celah untuk kita melakukan hal yang lebih lagi yang berakibat fatal. Kemudian larangan berikutnya ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Ini suatu perbuatan yang dilarang. Dilarang oleh Alkitab, hukum Taurat juga sebagai satu bagian salah satu hukum Taurat yang menjadi larangan. Paulus melarang orang yang mengenal Allah melakukan perbuatan ini. Mencuri apa saja itu tetap dilarang di bagian yang disampaikan ini. Orang yang mengenal Kristus, yang sudah percaya kepada Tuhan, harus meninggalkan perbuatan ini. Ditulis dalam bentuk imperatif aktif, yaitu larangan atau perintah agar berbuat sesuatu terus-menerus atau berulang-ulang untuk tidak melakukan itu. Karena tiap saat ada godaan untuk melakukan itu di dalam keinginan daging kita. Tapi Paulus mengingatkan untuk jangan melakukan itu. Apalagi yang diingatkan, larangan yang diingatkan ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ini lebih lagi diingatkan kepada kita, jangan ada perkataan yang kotor. Perkataan kotor diartikan perkataan jahat, busuk, perkataan yang buruk di dalam kehidupan ini, keluar dari mulut kita. Kalau sekarang mungkin bukan cuma perkataan, jangan ada jari yang kotor, yang salah mengetik dan sebagainya, ya kan? Karena bukan hanya perkataan, dengan status kita mungkin kita terkadang orang memaki di status dan sebagainya. Tentunya ini diingatkan sebagai orang-orang yang telah dibaharui, jangan melakukan itu. Bahkan di ayat 25a di situ dikatakan, karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Buanglah dusta. Ini sangat jelas. So di mana? So OTW, padahal masih gak mau mandi. Gitu. So di mana? Sudah so dekat. Ingin tahu baru mau berjalan. Ini kan saya dusta juga kan. Orang terus berjuang. Ada godaan, ada tantangan yang seringkali menggoda kita untuk cari aman, sehingga mungkin lebih gampang demikian. Tapi bagian firman Tuhan ini menjelaskan bahwa kita yang sudah dibaharui mengenal Kristus adalah orang-orang yang harusnya meninggalkan hal itu. Buanglah dusta. Itu kan walaupun kecil-kecil dusta. Orang terus berjuang untuk meninggalkan hal demikian. Karena mungkin cari aman hanya lebih gampang berbohong. Karena kami juga jatuh di hal itu. Tapi terus berjuang. Kalau masih mandi, bilang masih mandi. Oh,
Ada pengalaman, sudah OTW dari pagi dia tunggu sampai malam dia tidak datang-datang. Entah udah kesini di mana, padahal dia tidak datang. Sebab aku janji padahal. Dicek lagi OTW sampai terus. Ya kan? Mungkin kita pernah mengalami hal itu. Dibuat orang seperti itu. Pasti orang yang menunggu itu akan menderita. Buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Mengatakan hal yang benar. Jangan membuat orang prank atau apa dan so menanti menunggu tapi ternyata tidak datang-datang. Kalau dulu di masa tahun 90-an ada April Mop, sekarang sudah tidak ada. So prank sekarang dan sebagainya. Tapi mari kita sebagai orang percaya untuk terus berjuang meninggalkan hal-hal demikian. Karena dalam Matius 12 ayat 36 Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Setiap hal sia-sia yang dikatakan orang atau setiap kata-kata sia-sia yang diketik orang akan dipertanggungjawabkan di pengadilan. Ini hal yang dilarang sebagai manusia baru yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mendukakan artinya menyedihkan, menyakiti, merusak. Artinya bahwa Roh Kudus tidak boleh didukakan dengan kelakuan hidup orang yang berbuat dosa. Ingat, di saat orang terima Yesus secara pribadi, maka Roh Kudus juga ada di hati kita. Ini yang seringkali diingat-ingatkan. Galatia Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita. Ya kan, di saat orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus ada di hati kita. Dan karena kita adalah anak, maka bagian firman Tuhan ini mengatakan Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Jadi ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang menuntun hari lepas hari, yang mengarahkan kita. Dan jangan kita sakiti, jangan kita dukakan dengan sikap-sikap, tindakan-tindakan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Memang ada waktu-waktu di kala kita lemah, kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tapi jangan setiap hari melakukan itu. Kita terus berjuang untuk tidak melakukan itu. Jika kita terus bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan bisa dan mungkin untuk tidak melakukan hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan ini. Sehingga pentingnya persekutuan pribadi, ya kan? Berdoa setiap pagi saat teduh, minta Tuhan tolong berkati sertai hari ini, jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, jauhkan dari perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu kan permohonan kita, doa kita, agar supaya Tuhan menuntun kita dan mengarahkan kita. Jangan mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang memeteraikan kita di dalam kehidupan ini. Kemudian di ayat yang ke-31 di situ dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Dibuang, ya kan? Kalau sampah orang buang berarti sudah ada orang yang ambil sampah, ya kan? Jika orang buang sampah itu, kamu tidak mengambil lagi hal yang kotor. Sehingga hal ini, kegeraman, kepahitan, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan, mari orang buang di dalam kehidupan kita. Dan jangan ambil lagi sesuatu yang sudah dibuang. Selanjutnya Paulus memberi nasihat yang berupa dorongan yang harus dilakukan oleh orang percaya. Tadi larangan, tapi juga ada dorongan yang harus kita lakukan. Ayat 25 di situ dikatakan, berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Paulus mendorong orang-orang yang sudah dibaharui saya dan saudara, yaitu untuk boleh berkata hal yang benar, meminta kepada kita untuk berkata yang benar, karena dia akan membangun iman, ya kan? Membangun iman saudara kita yang mungkin lagi mengalami pergumulan, lagi mengalami tekanan. Jika kita memberi nasihat, memberikan perkataan yang benar, maka akan menguatkan mereka. Ada banyak kan kasus anak dibully,
akhirnya apa? Paling parah bunuh diri. Kalau Jepang banyak kasus demikian. Dikala dibully oleh teman-temannya, geng demi geng, membuli seorang anak, dia mungkin lebih fatal, mereka bunuh diri. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus berkata benar. Kata-kata yang memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan pengharapan bagi sesama kita, untuk mereka boleh bangkit dari mungkin sementara mengalami terpuruk di masalah keluarga, masalah studi, masalah pribadi, dan sebagainya. Jika kita memberikan kata-kata pengharapan, kata-kata yang memberikan kesukaan, hal-hal yang positif, semangat, maka ini akan membangun semangat mereka, iman mereka untuk terus bangkit dan berjuang di dalam kehidupan ini. Biarlah kita, jemaat, kita yang mendengar bagian firman ini boleh semangat. Kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun. Ketikan-ketikan kita adalah ketikan-ketikan yang membangun. Status-status kita adalah status-status yang membangun. Sapaan-sapaan kita adalah sapaan-sapaan yang membangun untuk orang boleh bertumbuh. Kemudian apa lagi dorongan yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Tetapi baiklah ia bekerja keras, ayat 28b, dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Karena memang kita tahu pada waktu penciptaan manusia, bekerja itu adalah amanat yang diberikan kepada umat manusia. Ya kan? Dikenal dengan amanat kebudayaan, bahwa kita harus mengelola bumi. Dan di bagian ini Paulus mengatakan, bekerjalah dengan keras, bekerjalah dengan sungguh, dengan tangan kita sendiri. Di bagian lain di Mazmur 128, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang makan dari jerih lelah tangannya sendiri, dengan usahanya sendiri. Ini merupakan dorongan agar umat Tuhan, orang-orang yang sudah dibaharui, untuk boleh bekerja dengan jerih lelah, dengan jerih payah, dengan membanting tulang. Dan diartikan seperti itu. Walaupun jangan meninggalkan hal-hal yang utama, relasi dengan Tuhan. Dikala waktu yang Tuhan berikan untuk bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah dengan susah payah, bekerjalah dengan keras. Jangan gara-gara so mengenal Tuhan, tunggu Tuhan kasih berkat tanpa mengolah hidup ini dengan baik. Nah, sesuatu yang dikasih Tuhan, apalagi dorongan yang diberikan. Ayat 29b, supaya mereka mendengar beroleh kasih karunia atau memberikan berkat Allah kepada orang yang mendengarkannya. Ini tujuan, dorongan supaya apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan boleh menjadi berkat, boleh membangun bagi orang lain, boleh memberikan semangat bagi orang lain dalam menjalani hidup ini. Alangkah sukacitanya kalau kehidupan kita pada akhirnya di saat pemakaman kita orang mengatakan, oh dia ketua ada di tengah-tengah dunia ini, setiap perkataannya memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan kesukaan dan sebagainya. Bukan cuman catatan aja, tapi memang kenyataan. Jangan di hari pemakaman dibaca riwayat hidup, tidak begitu, bukan begitu selama ini. Tidak demikian selama ini. Sesungguhnya alangkah sukacitanya kalau apa yang nanti akan disampaikan di hari pemakaman kita adalah hal yang nyata, yang memberikan semangat bagi banyak orang di dalam kehidupan kita. Kemudian ayat 32, apa yang juga yang menjadi dorongan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dorongan bagi kita juga untuk boleh ramah seorang terhadap yang lain, bahkan lebih dalam lagi boleh mengampuni satu dengan yang lain. Ini dorongan-dorongan yang disampaikan oleh Paulus. Kita orang yang sudah dibaharui, saya dan saudara yang mengaku sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sudah dibaharui dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal telah memperbaharui kita. Mari kita melakukan ini. Larangan-larangan yang tadi di ayat 17 dan 19 kita tinggalkan. Kalaupun masih ada, mari kita terus berjuang untuk meninggalkan itu. Tapi kemudian
hal-hal yang didorong, yang diingatkan oleh Paulus untuk kita kerjakan, mari kita kerjakan. Masa lalu yang ada kita tinggalkan, hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan kita tinggalkan, dan kita melangkah hari ini, besok dan seterusnya sebagai orang-orang yang sudah dibaharui di dalam Kristus, dan akhirnya Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk bagian firman-Mu. Kami ingatkan kami lagi masa lalu kami, hal-hal yang kami lakukan dikala kami belum mengenal Engkau, dikala kami belum percaya kepada Tuhan. Biarlah kami boleh melupakan itu, menanggalkan itu semua. Tapi kami juga dimotivasi, didorong untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ada larangan-larangan yang harus tidak kami lakukan lagi di masa saat ini, karena kami adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ada juga hal yang mendorong kami untuk kami melakukan, untuk boleh iman kami boleh bertumbuh, boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan tolong kami terbatas. Tapi kami percaya ada Roh Kudus, ada Yesus Kristus yang akan memampukan kami bersama-sama dan kami untuk boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Teguhkan bagian firman ini bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua berdiri dan mari bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang ada di muka bumi ini, kita melakukan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dan kita menghayati pengakuan ini. Mulai, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Coba silakan duduk. Dipersilakan sama pujian oleh kaum wanita.
kasih semua pujian dari kaum wanita menyenangkan Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sama Tuhan, kita akan memberikan persembahan sambil persembahan dijalankan. Mari kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh lagi sebagai umat-Mu memuji meninggikan nama Tuhan, datang di rumah-Mu yang kudus Tuhan, untuk juga dituntun Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk persekutuan yang indah ini Tuhan, di mana hati kami boleh terbuka Tuhan untuk menyembah Tuhan, bahkan Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh Tuhan merasakan kekuatan, tuntunan Tuhan bagi kami semua. Bagaimana hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan hamba-Mu, Mesiani Waron yang sudah berberkat bagi kami semua di hari ini Tuhan, yang memberkati kehidupannya. Maka kami semua juga Tuhan, umat-Mu boleh merasakan pimpinan Tuhan tiap-tiap waktu, bahkan sampai saat ini Tuhan. Berkat-berkat yang limpah dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami semua bersyukur Tuhan. Pemeliharaan Tuhan bagi kami semua, apalagi di tengah masa pandemi ini Tuhan. Kalau kami ada boleh sampai saat ini cuma karena kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk kami bersyukur. Dan kami terus memohon pimpinan Tuhan bagi kami semua. Sebagaimana kasih penyertaan Tuhan bagi kami semua di sepanjang minggu ini, kami terus memohon Tuhan memimpin kami, Tuhan terus menjaga kami, melindungi kami semua. Bahkan hati yang berucapan syukur kepada Tuhan, sekalipun kami ada di dalam pergumulan, tantangan kehidupan, bahkan tekanan yang kami alami. Tetapi Tuhan, karena kami punya Tuhan yang menguatkan kami boleh ada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan memberikan hidup kami bagi nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara ini Tuhan, di tengah situasi yang ada saat ini, kami Tuhan semua sebagai bagian dari warga negara Indonesia bersama pemerintah, kami boleh bersama-sama Tuhan bergandengan tangan
menjalani kehidupan umat sebagai bagian dari berbangsa dan bernegara Tuhan, pemerintah kami dalam penanganan COVID-19, bahkan juga situasi perkembangan dunia ini, termasuk Indonesia. Tuhan beri hikmat bagi mereka semua. Maka kami juga menjadi warga negara yang baik Tuhan, berpartisipasi dengan taat Tuhan kepada setiap aturan yang ada. Maka juga Tuhan berkati gereja-gereja yang ada di seluruh dunia menghadapi situasi yang ada Tuhan, untuk terus Tuhan, gereja-gereja terus memberikan dorongan semangat bagi umat Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya, semakin beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu ada banyak sekali Tuhan, umat Tuhan yang tertekan Tuhan, mengalami banyak sekali tantangan hidup. Biarlah Tuhan Yesus, gereja-gereja, hamba Tuhan boleh terus Tuhan menguatkan, sehingga kami semua sebagai umat boleh berdiri tegak karena ada Kristus Yesus yang memampukan menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga sepergumulan dengan saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit Tuhan, kelemahan tubuh, usia lanjut. Tuhan kiranya terus menolong, menguatkan, memampukan untuk tetap Tuhan percaya kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan memberikan pemulihan, kesembuhan yang seutuhnya daripada Tuhan. Maka mendoakan untuk anak-anak kami yang studi, Tuhan tolong mereka di dalam studi mereka, yang ujian tengah semester Tuhan berkati, yang dalam pembentukan di sekolah teologi juga Tuhan berkati, yang sedang bekerja di luar daerah juga Tuhan berkati, bahkan setiap usaha pekerjaan dari umat Tuhan, jemaatmu ini Tuhan kiranya terus memberkati. Dan kami tahu ada banyak pergumulan tentang kehidupan yang kami hadapi. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami semua untuk tetap kuat dan tetap bersandar dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur. Tuhan kiranya terus memberkati persembahan ini. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami. Doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Dan pada hari ini makanan kami syukur, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sungguh mengampuni kesalahan kami, dan jangan membawa pencobaan, lepaskan kami dari penjara, karena Engkau kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah segala hormat pujian hanya bagi Tuhan yang sudah menolong kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kita akan mengakhiri, saya jemput kita semua berdiri, kita akan pujian bersolid. Dan doa berkat akan disampaikan oleh Evangelis. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.